Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang eh, tugas yang ketiga dari Bu Wiwin, yaitu tentang OJK. Yang pertama, dimulai dari saya. Maksud dari OJK itu apa ya? Baik, saya mencoba menjawab ya Mas Guntur. Ya, Mbak. Jadi, setahu saya OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Begitu Mas Guntur, Ya, terima kurang kasih. lebihnya. Kalau OJK itu termasuk lembaga independen atau tidak? Terima kasih Mas Guntur atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan bagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Oke, Mbak. Kalau untuk sejarah dan latar belakang OJK bisa dipersingkat, itu gimana? Baik, Mbak saya mencoba Desian? menjawab ya Iya. Mas Guntur. Jadi sebenarnya eh, secara singkat berdirinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Begitu kurang lebihnya, Mas. Saya akan menambahkan jawabannya. Pendirian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan di sektor jasa keuangan. Kebutuhan yang dimaksud terkait dengan penataan kembali lembaga-lembaga yang difungsikan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Ya, Begitu, Mas. ya, Mbak. Kalau kan setiap perusahaan pasti ada fungsi dan tujuan ya. Kalau fungsi dan tujuan dari OJK sendiri itu apa ya, Mbak? Saya mencoba menjawab ya, Mas Guntur. Ya, Mbak. Jadi, pertama, fungsi OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan tersebut berfungsi sebagai menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Begitu. Ya, Nah, di sini saya juga akan menambahi kembali, sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. ya, oke, Mbak. Kalau tugas dan wewenang OJK sendiri itu seperti apa ya untuk eh, yang ada di perusahaan itu? Hmm. Baik, untuk tugas utama OJK itu sendiri yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait. Lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan sektor perbankan. Begitu, Ya, Mas. ya, Mbak. OJK sendiri mempunyai wewenang. Ada tiga ini Mas, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, Mm-mm. merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua ada terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi yang pertama menetapkan peraturan dalam keputusan OJK, yang kedua menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang ketiga menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Dan yang terakhir, wewenang OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi yang pertama, menciptakan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, semoga membantu. Ya, terima kasih Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.